You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Marc Marquez pamer progres pemulihan jelang MotoGP 2026, target comeback sang juara tak main-main. Marc Marquez kembali mengirim sinyal kuat ke seluruh padok MotoGP, meski musim 2025 baru saja berakhir dengan gelar juara dunia di tangannya, sang baby alien belum benar-benar menikmati masa liburan. Cedera bahu yang memaksanya absen di 4 seri terakhir musim lalu justru menjadi pemantik tekad baru. Kini, jelang MotoGP 2026, Marquez memamerkan progres pemulihan yang kian menjanjikan, dan target comeback-nya jelas bukan sekadar simbolis. Setelah mengalami cedera bahu akibat insiden senggolan dengan Marco Bezzecchi di sirkuit Mandalika pada GP Indonesia 2025, Marquez langsung menepi dari lintasan balap. Keputusan itu diambil demi satu tujuan besar, memastikan pemulihan total agar siap menghadapi musim berikutnya tanpa bayang-bayang cedera. Bagi pembalap dengan mentalitas juara seperti Marquez, absen bukan tanda menyerah, melainkan bagian dari strategi. Dalam laporan terbaru yang dirangkum dari Crash, juara bertahan MotoGP tersebut kini telah memasuki fase baru dalam proses pemulihannya. Marquez mulai kembali menunggangi motor, bukan di lintasan aspal, melainkan di medan motocross. Sebuah langkah yang menandakan bahwa kondisi fisiknya, khususnya bahu yang cedera, telah menunjukkan kemajuan signifikan. Perjalanan pemulihan Marquez tidak instan. Ia memulainya dengan latihan bersepeda gunung pada pertengahan Desember, sebuah aktivitas yang relatif aman namun efektif untuk menjaga kebugaran dan kekuatan otot. Beberapa hari kemudian, tepatnya 22 Desember, Marquez melangkah lebih jauh dengan menjalani latihan dirt track. Sepekan berselang, ia kembali mengulangi sesi serupa dengan intensitas yang meningkat. Puncaknya terjadi ketika Marquez membagikan sebuah video di media sosial pada hari Rabu. Dalam video tersebut, ia terlihat menunggangi Ducati Desmo 450 versi motocross. Senyum di balik helm dan gerak motor yang stabil menjadi pesan tak tertulis. Sang juara sedang dalam jalur yang tepat. Kami terus menunjukkan kemajuan, tulis Marquez singkat namun syarat makna. Menariknya, sesi latihan itu tak hanya menjadi panggung bagi Marc. Sang adik, Alex Marquez, turut hadir dan ikut menjajal motor Desmo 450 untuk pertama kalinya. Alex yang finish sebagai runner-up MotoGP 2025 tampak menikmati pengalaman barunya. Hari mencoba motor baru selalu menyenangkan, tulis Alex di Instagram, hampir bersamaan dengan unggahan sang kakak. Kehadiran duo Marquez di lintasan motocross seolah menjadi simbol kesiapan mereka menyongsong tantangan baru. Keduanya diperkirakan akan mulai kembali berlatih di lintasan aspal dalam beberapa hari ke depan sebagai bagian dari persiapan menuju tes resmi MotoGP di Sepang pada awal Februari 2026. Dari sisi kondisi fisik, kabar baik juga datang langsung dari Marquez. Ia sebelumnya mengungkapkan bahwa proses pemulihannya telah mencapai 70 hingga 80%. Mengutip laporan Corse di Moto, putra Julia Marquez itu kini sudah mulai menjalani latihan beban dan latihan motor secara lebih intensif. Ini menjadi bukti keseriusannya untuk memastikan tulang dan ligamen bahunya pulih sepenuhnya sebelum memasuki fase krusial pramusim. Langkah-langkah terukur tersebut menegaskan satu hal, target comeback Marquez sejak seri pembuka MotoGP 2026 bukan sekadar wacana. Ia ingin kembali dalam kondisi siap tempur, bukan setengah-setengah. Namun pemulihan fisik hanyalah satu sisi cerita. Di balik tekad kuat Marquez, ada tantangan besar yang menantinya. MotoGP 2026 diprediksi akan menjadi musim dengan persaingan paling sengit dalam beberapa tahun terakhir. Marquez sendiri secara terbuka mengakui bahwa ia tidak sepenuhnya yakin bisa mengulang dominasi seperti musim 2025. Dalam laporan Crash, rider bernomor 93 tersebut bahkan menyebut adiknya sendiri, Alex Marquez, sebagai rival utama.
Alasannya sederhana namun krusial. Alex akan menggunakan motor pabrikan yang sama, GP26. Dengan paket teknis identik dan motivasi tinggi sebagai penantang gelar, persaingan kakak adik ini diprediksi bakal memanas sejak seri pembuka. Selain Alex, Marquez juga mewaspadai sejumlah nama besar lainnya. Jorge Martin diperkirakan akan kembali dalam kondisi fit dan siap merebut kembali posisi teratas. Francesco Pecco Bagnaia tak bisa dianggap remeh, terutama jika ia mampu bangkit dari musim yang kurang konsisten. Sementara itu, Aprilia juga menjadi ancaman nyata lewat Marco Bezzecchi, pembalap yang musim lalu sempat terlibat insiden dengan Marquez. Dengan waktu yang masih tersisa sebelum tes pramusim di Sepang, Marquez memiliki kesempatan emas untuk menyempurnakan pemulihannya. Namun satu hal sudah jelas, sinyal yang ia kirim lewat latihan motocross bukan sekadar pamer progres, melainkan pernyataan tegas bahwa sang juara dunia datang ke MotoGP 2026 dengan ambisi besar. Marc Marquez belum selesai, dan jika pemulihannya berjalan sesuai rencana, musim depan bisa menjadi panggung baru bagi rivalitas, drama, dan pembuktian sang baby alien. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Uang bukan segalanya bagi Marc Marquez. Melepas gaji fantastis demi menemukan jalan kembali menuju tahta MotoGP. Dalam dunia MotoGP yang keras, penuh persaingan dan syarat kontrak bernilai jutaan euro, keputusan Marc Marquez pada akhir 2023 terdengar seperti sebuah kegilaan. Bagaimana tidak, pembalap dengan status juara dunia 8 kali itu rela meninggalkan Honda, tim yang telah membesarkan namanya selama 11 tahun, serta melepaskan predikat sebagai pembalap dengan bayaran tertinggi di grid. Lebih mengejutkan lagi, Marquez memilih membela Gresini Racing di MotoGP 2024 tanpa menerima gaji sepeser pun. Namun bagi Marc Marquez, keputusan besar itu bukan tentang angka di rekening bank. Ini adalah soal harga diri, waktu, dan kesempatan terakhir untuk membuktikan bahwa dirinya masih layak berada di puncak. 4 musim terakhir bersama Honda menjadi periode paling gelap dalam karier The Baby Alien. Cedera beruntun, motor yang sulit dikendalikan, serta hasil yang jauh dari standar seorang juara membuat Marquez perlahan kehilangan satu hal paling berharga, keyakinan pada dirinya sendiri. Ia sadar bertahan di Honda hanya karena gaji fantastis justru akan menjebaknya dalam penyesalan berkepanjangan. Marquez memahami bahwa uang bisa dicari, tetapi waktu tidak pernah bisa dibeli kembali. Kesadaran itulah yang mendorongnya mengambil risiko terbesar dalam hidupnya sebagai pembalap profesional. Saya rasa sebanyak apapun uang yang Anda miliki, waktu tidak bisa dibeli, ujar Marquez kepada La Sexta. Kalimat itu bukan sekedar pernyataan, melainkan cerminan kegelisahan seorang juara yang merasa waktunya terus menipis. Baginya, karier balap bukan hanya tentang kontrak besar atau status mega bintang. Jika ia terus bertahan dalam situasi yang tak membuatnya berkembang, maka sisa hidupnya akan dihabiskan dengan tanda tanya. Apakah ia masih bisa juara? Apakah ia menyerah terlalu cepat atau justru terlalu lama bertahan? Jika saya tidak berubah, saya takkan sempat menghabiskan waktu yang saya miliki dalam kehidupan normal. Waktu saya tidak cukup, ucapnya dengan jujur. Marquez tidak munafik soal uang. Ia mengakui bahwa semua orang menyukai uang, dan siapapun yang berkata sebaliknya adalah pembohong. Namun, ia juga paham bahwa ada harga yang jauh lebih mahal dari sekedar nominal kontrak. Setiap orang punya harga, tetapi waktu yang Anda sia-siakan takkan bisa Anda dapatkan kembali, tegasnya. Keputusannya bergabung dengan Gresini Racing menjadi momen refleksi sekaligus pembuktian. Tanpa tekanan sebagai pembalap pabrikan, tanpa tuntutan harus langsung menang, Marquez kembali menemukan kegembiraan membalap. Ducati Desmosedici membuka kembali naluri alaminya sebagai pembalap agresif, berani, dan penuh insting. Hasilnya perlahan datang. MotoGP 2024 menjadi musim kebangkitan. Meski tak langsung juara, Marquez mampu finish di peringkat ketiga klasmen akhir. Prestasi yang terasa jauh lebih berharga dibanding angka kontrak yang pernah ia miliki.
Ia membuktikan satu hal penting, dirinya belum habis. Lebih dari sekedar hasil, Marquez kembali menemukan ketenangan batin. Ia tak lagi dihantui keraguan tentang bagaimana jika. Ia memilih mendengarkan suara hatinya, sesuatu yang selama ini teredam oleh tekanan dan ekspektasi. Saya lebih memilih menggunakan waktu sebagaimana seharusnya digunakan, mengikuti apa yang saya rasakan di setiap momen, katanya. Prinsip itu akhirnya mengantarkannya kembali ke panggung utama. Ducati Lenovo Team melihat sesuatu yang tidak bisa diukur dengan angka, mental juara yang belum padam. Pada MotoGP 2025, Marquez resmi dipromosikan ke tim pabrikan Ducati, dan di sanalah kisah comeback sempurna itu terjadi. Dengan motor terbaik dan kepercayaan penuh dari tim, Marc Marquez kembali menjadi raja. Gelar juara dunia MotoGP 2025 menjadi bukti bahwa keputusannya meninggalkan uang demi waktu dan keyakinan adalah pilihan yang tepat. Saya tidak bisa hidup dengan kegelisahan akibat sebuah keraguan pada diri saya sendiri. Jika saya merasakannya, saya akan melakukannya. Kisah Marc Marquez menjadi pengingat bahwa dalam dunia yang selalu mengagungkan materi, terkadang keberanian untuk melepaskan justru membuka jalan menuju kejayaan sejati. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Di balik dominasi Marc Marquez musim lalu, bos Ducati ungkap momen tersulit yang terjadi di MotoGP 2025. Musim MotoGP 2025 akan dikenang sebagai salah satu era paling dominan dalam sejarah kejuaraan dunia. Ducati berdiri di puncak, tak tergoyahkan. Sementara Marc Marquez kembali menegaskan statusnya sebagai pembalap luar biasa yang mampu mengubah arah sejarah. Statistik berbicara lantang. 17 kemenangan dari 22 seri Grand Prix, sapu bersih 3 gelar juara dunia, serta dominasi mutlak di balapan utama maupun sprint race. Namun di balik kilau prestasi itu, tersimpan cerita getir yang meninggalkan luka emosional mendalam bagi Ducati. Marc Marquez menjadi pusat dari dominasi tersebut. Bersama Desmodici, pembalap berjuluk The Baby Alien itu tampil nyaris tanpa celah. Sebanyak 11 kemenangan balapan utama dan 14 sprint race berhasil ia koleksi. Sebuah catatan yang membuat rival-rivalnya hanya bisa mengejar bayangan. Gelar juara dunia MotoGP ke-7 pun berhasil diamankan jauh sebelum musim berakhir, tepatnya saat kompetisi masih menyisakan 5 seri. Sebuah pencapaian yang mencerminkan keunggulan absolut, baik dari sisi pembalap maupun mesin. Namun MotoGP bukan hanya tentang angka dan trofi. Ia juga tentang emosi, loyalitas, dan ingatan kolektif para penggemar. Dan di titik inilah, Ducati yang secara teknis tampil sempurna harus menelan pil pahit yang tak pernah mereka perkirakan sebelumnya. Bos tim Ducati MotoGP, Davide Tardozzi, mengungkapkan bahwa momen paling sulit sepanjang musim 2025 bukanlah tekanan perebutan gelar, bukan pula persaingan sengit di lintasan. Momen itu justru datang dari tribun penonton, tepatnya di Mugello, rumah spiritual Ducati, sirkuit yang identik dengan warna merah dan kebanggaan Italia. Bagi Tardozzi, apa yang terjadi di Mugello terasa seperti paradoks yang menyakitkan. Marc Marquez, pembalap Ducati yang baru saja memenangkan balapan, justru menerima cemoohan dari sebagian besar penonton. Sebuah pemandangan yang sulit diterima oleh sosok yang telah lama hidup dan bernafas bersama dunia balap motor. Itu adalah momen yang sangat sulit bagi saya, ujar Tardozzi dengan nada getir. Ketika saya melihat tribun di Mugello, di mana lebih dari 50% penonton mengenakan kaos merah, itu seharusnya menjadi pemandangan yang membanggakan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Menurutnya, tidak masuk akal melihat seorang pembalap Ducati dicemooh di kandang sendiri, apalagi setelah meraih kemenangan. Bagi Tardozzi, terlepas dari siapa pembalapnya, kemenangan di Mugello dengan motor Ducati seharusnya disambut dengan rasa hormat. Seorang pembalap sekaliber Marc Marquez yang mengendarai Ducati di Mugello dan telah menang, seharusnya tidak dicemooh. Lanjutnya dengan tegas.
Kecemoohan tersebut tak bisa dilepaskan dari bayang-bayang konflik lama antara Marc Marquez dan Valentino Rossi pada musim kontroversial 2015. Meski satu dekade hampir berlalu, luka lama itu ternyata belum sepenuhnya sembuh di hati sebagian penggemar. Mugello, yang dikenal sebagai basis skuad Rossi dan para tifosi fanatiknya, kembali menjadi panggung di mana memori lama itu mencuat ke permukaan. Tardozzi pun mengaku lelah dengan narasi masa lalu yang terus diulang. Baginya, MotoGP seharusnya menjadi ruang untuk menghargai prestasi, bukan memelihara dendam sejarah. Aku benar-benar lelah dengan kenangan tahun 2015 itu, ucapnya. Cukup sudah, kamu bukan penggemar motor sejati jika terus memikirkan hal itu. Pernyataan tersebut bukan sekedar pembelaan terhadap Marc Marquez, tetapi juga kritik terhadap budaya fanatisme berlebihan yang menurut Tardozzi telah menggerus nilai sportivitas. Ia menekankan bahwa balap motor adalah olahraga, bukan arena permusuhan yang diwariskan lintas generasi. Menurut Tardozzi, menghormati pemenang adalah prinsip dasar dalam dunia balap. Tanpa itu, kemenangan kehilangan makna, dan olahraga kehilangan jiwanya. Pertama, karena Anda harus menghormati pemenangnya. Kesalahan dibagi 50-50. Marc melakukan kesalahan, dan Valentino Rossi juga melakukan kesalahan. Jadi sudahlah. Pernyataan itu sekaligus menjadi ajakan untuk menutup lembaran lama dan membuka babak baru MotoGP yang lebih dewasa. Bagi Ducati, keberhasilan musim 2025 seharusnya menjadi simbol kebangkitan dan persatuan, bukan pemicu perpecahan di antara para pendukungnya sendiri. Insiden di Mugello menjadi pengingat pahit bahwa dominasi di lintasan tak selalu berjalan seiring dengan penerimaan publik. Marc Marquez boleh saja menjadi juara dunia. Ducati boleh saja tampil sebagai pabrikan terkuat. Tetapi emosi penggemar seringkali bergerak di luar logika prestasi. Bagi Tardozzi dan Ducati, musim 2025 adalah bukti bahwa kemenangan sejati bukan hanya tentang mengalahkan lawan di lintasan, tetapi juga tentang menghadapi sejarah, emosi, dan ekspektasi yang hidup di luar pagar sirkuit. Dan terkadang, tantangan terberat justru datang bukan dari rival, melainkan dari masa lalu yang enggan pergi. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your